Sudah mau masuk kelas? Ayo, Rama, Icel, Yudi, Jo, ayo Jo. Cepat, baris. Ayo. Bapak hitung sampai 3. 1, 2. Ayo maju sini. Sini. Jangan jadi cewek. Jadi cowok. Oke. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke. Ayo, masuk. Mulai yang cowok. Ayo. Silakan. Ayo, para cewek. Woi, udah ngerjakan PR belum? Udah dong. Astaga, aku lupa. Woi. Ini kan sekolah minggu. Astaga, aku tuh lupa tahu gimana. Ini kan cuma tema ya. Jadi kita mau sekolah minggu nih adik-adik bareng kakak-kakak Philadelphia Kids. Selamat berhari Minggu dan selamat memulaikan ibadah di rumah masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kakak jemput kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Kita akan membawakan pujian penyembahan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan. Diam di hadirat-Mu. Dengan hadirmu
anak-anak-Mu yang berharga. Kami boleh jadi berkat di tengah keluarga kami. Kami boleh jadi terang di tengah sekolah kami. Kami boleh jadi contoh, kami boleh jadi teladan bagi adik-adik kami. Haleluya, Yesus. Adik-adik di rumah boleh katakan haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu yang akan menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan iman kami Tuhan, ini pernyataan kami Yesus, kami mau katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kami mau Tuhan bawa setiap kami Tuhan dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup mengasihi-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau tutup mata, lipat tangan, dan sikap berdoa. Kita mau buka ibadah kita dalam doa. Dengan kasih Kristus, Kakak Yuni akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami semua anak-anak sekolah minggu masih boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga pada selesainya ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan.
kita mau mulaikan pujian kita. Sebelumnya Kakak Valen mau kasih tahu, Kakak Valen mau kasih sebuah rahasia buat adik-adik. Tahu nggak? Biar kecil-kecil gini nih, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, dan semuanya adik-adik itu adalah pahlawan kecil karena Yesus sudah jadi panglima kita. Yang mau memuji Tuhan, saya jemput bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagunya sama-sama. Kita, dia jalan sisi sana, dia buka suaranya. Awas iblis musuh kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia buka suaranya. Awas iblis musuh kita. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak, der dengan imanku aku. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak, der dengan imanku akulah. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak, der dengan imanku. Ku tembak, der dengan imanku. Ku tembak, der dengan imanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak jemput, kita semua bangkit berdiri. Dan jangan lupa ya, Alkitabnya disiapkan supaya bisa baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan mama papa. Kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami telinga yang tajam untuk mendengar suara Tuhan, hati yang lembut untuk mendengar dan melaksanakan perintah Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kakak sekolah minggu, kakak Tony yang akan membawakan firman Tuhan. Kami akan duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan serta akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di ibadah Villa Kids via online. Bersyukur kepada Tuhan kita kembali bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kakak mengajak adik-adik semuanya yang ada di rumah ambil Alkitabnya. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Percaya bahwa firman Tuhan yang datang hari ini itu datang untuk memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Oke. Kakak mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal 46. Oke, kakak tunggu adik-adik. Buka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Oke, kalau sudah dapat semuanya, mari kakak mengajak adik-adik semuanya, kita akan sama-sama baca ayat ini. Siap? Yuk. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan adik-adik, tema firman Tuhan hari ini yaitu ketika kita ada dalam kesesakan. Ya, ketika kita ada dalam kesesakan. Sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Puji Tuhan. Nah, apa sih itu kesesakan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa itu kesesakan? Nah, kesesakan itu adik-adik adalah kondisi di mana kita merasa tidak nyaman. Kita merasa tidak nyaman. Kita merasa tidak enak. Coba ya, adik-adik, misalnya adik-adik pakai pakaian, misalnya baju yang sesak. Kira-kira nyaman enggak? Pasti enggak kan? Celana. Coba adik-adik pakai celana yang sesak. Pasti enggak nyaman. Kemudian ya bisa merasa kesakitan ya kan, kalau misalnya pakai pakaian yang sesak, enggak muat, ya bisa sakit deh. Ya kan? Kita merasa sakit, kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak. Nah, puji Tuhan, adik-adik, saat ini kakak mengajak kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, setiap kita itu bisa ada di dalam situasi yang sesak. Kita bisa mengalami yang namanya kesesakan dalam hidup kita. Ataupun ya mungkin adik-adik pernah mengalami ya, kondisi di mana adik-adik merasa tidak nyaman. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami situasi yang mungkin tidak nyaman. Tapi tahukah adik-adik bahwa ketika kita ada dalam situasi terdesak, ya, kita mengalami kesesakan, kita mengalami rasa tidak nyaman, bahkan mungkin sakit rasanya. Tahukah adik-adik bahwa justru dalam keadaan yang seperti ini kita bisa menerima berkat. Berkat tentu dari Tuhan, ya kan? Nah, kakak akan mengajak kita untuk belajar dari satu orang tokoh ya, di Alkitab, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud ini adalah seorang raja yang besar, ya, raja yang memerintah
Israel. Tetapi tahukah adik-adik bahwa Raja Daud ini sering sekali mengalami situasi atau keadaan yang membuat dia merasa tidak nyaman, dalam kesukaran, dalam kesesakan. Tapi justru di saat Raja Daud ini ada dalam kesesakan, dia boleh mengalami berkat Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar. Ada 3 berkat Tuhan yang akan kita nikmati ketika kita ada dalam situasi yang terdesak, yang tidak nyaman. Jadi adik-adik jangan pernah takut. Kalaupun kita ada di dalam situasi terdesak, kita ada dalam situasi yang mungkin tidak nyaman, kita ada dalam situasi yang sulit, percaya bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Dan di saat kita mengalami kesesakan pun Tuhan itu mau menyatakan berkat-Nya buat setiap kita anak-anaknya. Puji Tuhan. Oke, langsung saja ya. Berkat yang pertama ketika kita ada dalam kesesakan, yaitu berkat perlindungan. Nah, adik-adik, ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Tuhan lewat Samuel, Daud ini kemudian itu dikejar-kejar oleh Saul. Siapa Saul? Saul adalah raja pertama yang memerintah Israel. Ketika Daud diurapi menjadi raja, maka Saul ini menjadi tidak suka. Saul ini menjadi tidak senang kepada Daud yang akan menggantikan posisinya sebagai raja. Oleh sebab itu, dia mencari cara bagaimana supaya Daud ini disingkirkan. Dia berusaha, dia mau membunuh Daud. Dia kejar-kejar Daud sampai Daud harus lari ke sana kemari, dikejar oleh Saul yang ingin membunuh Daud. Daud ada dalam situasi yang tidak mengenakan. Dia ada dalam situasi yang tidak nyaman. Dia mengalami kesesakan. Tetapi ketika Saul terus mengejar Daud, apakah Daud kemudian tertangkap? Tidak, adik-adik. Firman Tuhan katakan bahwa Daud tidak tertangkap meskipun dikejar oleh Saul. Kenapa? Karena Tuhan melindungi Daud. Jadi berkat yang pertama yang kita akan terima ketika kita ada dalam situasi yang sulit, mengalami kesesakan seperti Raja Daud, berkat yang akan kita terima adalah berkat perlindungan. Jadi ketika kita ada dalam kesesakan pun Tuhan mau menyatakan berkat-Nya, yaitu berkat pertolongan. Nah, adik-adik semuanya, seperti Daud mengalami berkat perlindungan, berkat perlindungan, maka kita juga bisa mengalami berkat perlindungan ini. Oke, puji Tuhan. Kemudian berkat yang kedua, ketika kita ada dalam kesesakan, Tuhan juga mau menyatakan berkat yang lain, yaitu berkat kekuatan. Nah, kembali kakak mengajak kita untuk melihat bagaimana Daud mengalami berkat kekuatan ini. Sewaktu-waktu Daud ini bertemu dengan tentara orang Filistin. Tentara yang begitu kuat. Badannya itu lebih besar, lebih kuat dari Daud. Yang pada waktu itu masih begitu terlihat kemerah-merahan, Alkitab katakan. Kemerah-merahan artinya Daud masih begitu sangat muda pada waktu itu ketika dia bertemu dengan Goliat, pahlawannya orang Filistin. Nah, kalau dipikir-pikir,
nggak mungkin ya kan Daud ini bisa menang melawan Goliat. Karena dari ukuran ya, tubuh saja Goliat jauh lebih besar dari Daud. Tapi dalam situasi seperti ini pun Tuhan menyatakan ya, berkatnya kepada Daud, yaitu berkat kekuatan. Berkat kekuatan. Daud kemudian bisa mengalahkan Goliat bukan karena kekuatan yang dia miliki, tetapi karena kekuatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada Daud, sehingga Daud bisa menang melawan Goliat. Demikian juga dalam kehidupan kita adik-adik, ketika kita ada dalam kesesakan pun Tuhan mau menyatakan berkat kekuatan kepada setiap kita anak-anaknya. Sehingga kita mampu, kita sanggup, kita bisa, meskipun kita ada dalam kesesakan sekalipun, kita mampu melewati semuanya. Berkat kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian berkat yang terakhir, ketika Daud ada dalam kesesakan, ya Tuhan juga menyatakan berkat yang lain, yaitu berkat pertolongan. Jadi yang ketiga adalah berkat pertolongan. Sama seperti Daud, kita juga bisa mengalami berkat pertolongan ini. Sewaktu-waktu Daud harus kehilangan orang-orang, dia kehilangan istri, dia kehilangan anak-anaknya. Kenapa? Karena ditawan oleh orang Amalek. Jadi orang Amalek ini datang ke tempat Daud. Pada waktu itu Daud dan tentara-tentaranya tidak ada. Ya, tidak ada bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Nah, orang-orang Amalek ini kemudian menyerang, menangkap orang-orang, menangkap istri, menangkap anak, termasuk istri dan juga anak dari Raja Daud. Nah, apa yang Daud lakukan? Daud ada dalam situasi yang sulit. Dia ada di dalam kesesakan. Orang-orang, firman Tuhan katakan, ingin melempar Daud dengan batu karena mereka merasa kesal, ya, mereka marah karena istri mereka, anak-anak mereka ditawan oleh musuh. Daud benar-benar ada dalam situasi yang sulit. Daud mengalami kesesakan, tapi adik-adik, di saat Daud mengalami kesesakan seperti ini pun Tuhan kemudian menyatakan berkatnya kepada Daud, yaitu berkat pertolongan. Daud kemudian bisa mengejar orang-orang Amalek. Daud kemudian mengalahkan orang-orang Amalek dan merebut kembali apa yang telah dirampas oleh orang-orang Amalek. Daud merebut kembali istri, merebut kembali anak-anaknya yang telah ditawan oleh orang-orang Amalek. Daud mengalahkan orang-orang Amalek ini. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita adik-adik, jika kita ada di dalam kesesakan, jangan khawatir. Seperti Daud boleh menerima berkat pertolongan Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga boleh menerima berkat yang sama, yaitu berkat pertolongan. Puji Tuhan adik-adik. Nah, demikian ada 3 berkat yang bisa kita terima ketika kita ada di dalam kesesakan. Jadi adik-adik jangan pernah takut. Ya, kalau nanti mungkin kita ada dalam situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Daud, kita mungkin ada dalam situasi yang menyakitkan. Kita mungkin ada dalam situasi yang mungkin membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka ketika kita mengarahkan, ketika kita tetap percaya meskipun kita ada dalam kesesakan, Tuhan akan menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita. Ada berkat perlindungan,
ada berkat kekuatan, dan ada berkat pertolongan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan. Saat ini biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tenang ya, dalam situasi ya, bahkan mungkin kita ada dalam kesesakan, tetap tenang dan tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan mengalami berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Kita akan langsung menutup ibadah kita saat ini. Mari kakak mengajak kita untuk berdoa bersama-sama, tutup Alkitabnya dan lipat tangannya, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh datang dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang dalam hidup kami, mengajarkan kami. Sekalipun kami mungkin ada dalam kesesakan, sekalipun kami mungkin ada dalam situasi yang sulit, tetapi kami bersyukur bahwa dalam situasi seperti inilah justru Tuhan mau menyatakan berkat Tuhan bagi setiap kami. Seperti Tuhan menyatakan berkat Tuhan kepada Raja Daud, maka berkat yang sama juga Tuhan mau nyatakan kepada setiap kami. Ada berkat perlindungan, ada berkat kekuatan, dan ada berkat pertolongan yang akan kami nikmati sekalipun kami ada di dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami tidak sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Meskipun kami dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau mau menyatakan berkat-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih, bersyukur berfirman Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, biar firman Tuhan ini boleh kami terus ingat ya Tuhan, bahkan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami akan menutup setiap rangkaian ibadah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian di dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, berkati pendidikan kami, berkati guru-guru, berkati gereja kami, berkati juga gembala kami ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, bahkan para pemimpin kami. Terima kasih, bersyukur ya Tuhan, kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah.